Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Khalil dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Aula. Dan sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita berbincangkan, yaitu mengenai mudik dilarang tapi wisata boleh buka. Dan kita akan membahasnya pada sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio AMTV bersama dengan Bapak Muhammad Alfian, dosen MKWU Unair. Assalamualaikum Pak Alfian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, kita akan berbincang mengenai tema kita kali ini, yaitu terkait tentang mudik dilarang tapi wisata boleh buka. Bagaimana menurut Anda? Iya. Menarik bahwa mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka. Ini urgensinya di mana gitu? Iya. Kita masyarakat tidak boleh mudik tapi tempat wisata dibuka. Nah, ini apakah tidak akan menimbulkan kerumunan? Katanya kita tidak boleh berkerumun tapi tempat wisata dibuka, intinya kan akan membuat orang-orang berkerumun. Baik. Kira-kira. Ya, terkait dengan pernyataan bahwasanya ada yang mengatakan nih, bahwasanya pemerintah ini saat ini masih untuk mudik tetap membuka seluruh objek wisata seperti ingus katanya. Masih. Jadi peraturan ini masih artinya keluar masuk. Bahkan ada yang mengatakan seperti setrikaan, maju mundur begitu. Ini terkait peraturannya masih bisa dikatakan masih banyak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Makanya ini apakah ini pelarangan atau imbauan atau seperti apa? Itu yang perlu dipertegas dulu. Kalau kemudian ini adalah sebuah pelarangan oleh pemerintah, tentunya harus ada peraturan yang jelas. Misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden atau apapun yang sifatnya mengikat secara hukum. Baik. Tapi kalau imbauan, saya kira tidak akan terlalu mengikat. Artinya masyarakat boleh saja melanggarnya. Ya baik, tapi ini berdasarkan informasi sejauh ini ya yang kami terima, katanya memang keputusan dari Presiden Jokowi mengatakan bahwasanya mudik ini memang benar-benar mudik tahun 2021 ini ya memang benar-benar dilarang begitu. Kalau kemudian dilarang, otomatis ya masyarakat tidak boleh mudik karena peraturannya sudah jelas gitu ya, secara hukum mengikat bagi semua masyarakat. Lantas bagaimana menurut pandangan Anda terkait masyarakat ini, apakah akan menerima keputusan ini begitu? Kalau dilihat dari sosiologi kemasyarakatan, saya kira masyarakat tidak akan menerima karena mudik itu adalah bagian dari tradisi masyarakat kita. Saya yakin semua masyarakat yang ada di perantauan, baik di luar kota maupun di luar negara, itu ingin mudik karena itu sudah jadi bagian tradisi masyarakat Indonesia. Ya, Pak Alfian, ya mungkin kalau bisa kita katakan bahwasanya larangan ini sudah menjadi larangan yang kedua begitu ya. Setelah yang kemarin yang pertama dilarang mudik dan selanjutnya mungkin ini larangan yang kedua kalinya, harus 2 kali tidak mudik. Lebaran di negeri orang, 2 kali puasa di negeri orang. Lantas apakah ini akan menjadi ketiga kali ataupun keempat kali nantinya? Walaupun bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 100 kali, saya yakin masyarakat banyak yang tetap nekat untuk mudik. Terbukti waktu yang pertama dulu kan, ada pelarangan yang pertama itu banyak masyarakat yang tetap nekat mudik kan. Walaupun akhirnya mungkin di terminal atau di jalan tol dicegat ya, kemudian disuruh balik lagi ke tempat perantauan. Tapi masyarakat tetap masih antusias untuk mudik. Masih antusias untuk mudik begitu ya. Artinya walaupun kita ini bisa jadi Bang Toyib mungkin ya. Iya. Nggak pulang-pulang. 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Nggak pulang-pulang. Waduh ya. Lantas bagaimana Anda melihat nantinya dampak sendiri mungkin dari interaksi sosial? Nanti apa dampaknya? Saya kira dampaknya sangat besar ya. Artinya masyarakat akan secara sosiologi akan mungkin mereka akan kehilangan, salah satunya ya silaturahminya akan terputus karena hanya bisa melalui teknologi. Baik. Misalnya lewat video call dan lewat Zoom ya. Nah ini kan sebagai
sebagai acuan kita sebenarnya untuk membuka keran untuk tetap mudik gitu, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, seharusnya seperti itu. Baik. Kalau kemudian hanya diawas-awasi saja dari satu pintu, misalnya dari satu pintu Minang, kemudian dari pintu lain bandara dan tempat-tempat yang lain, saya kira kurang efektif. Karena dilihat dari jumlah petugasnya, berapa sih petugas kita gitu, dan tidak semuanya bisa mengawasi satu persatu orang gitu. Saya kira seperti itu. Kebetulan saya nggak mudik ya. Iya. Oh, berarti asli dari Surabaya. Asli dari Surabaya begitu. Saya yang nanti ini pengen mudik, tapi kalau memang pemerintah sudah melarang ya kita harus mengikuti pemerintah gitu ya. Ya, karena peraturannya sudah sah. Ya, dan tentunya ini juga yang terbaik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan pandemi COVID-19 begitu ya. Oke, mungkin kalau kita berbicara tentang dampak positif dan negatif terhadap peraturan pelarangan mudik tahun 2021 ini Pak, apa Pak kira-kira? Saya kira ya seharusnya ya masyarakat itu ya harusnya bisa menerima dulu. Enggak nanti pasti kan ini ada dampak positif negatifnya gitu ya. Dampak positifnya apa kira-kira yang dirasakan oleh masyarakat nanti? Dampak positifnya mungkin ya mengurangi kerumunan masyarakat ya, supaya penyebaran COVID-19 tidak berlanjut. Tetapi ya tadi lagi ada dampak negatifnya tadi ya. Silaturahmi antar anggota masyarakat ya, keluarga saja itu akan banyak terkurangi ya. Akan sangat putus nanti. Iya. Sudah 2 kali lebaran. Baik. Ya, kira-kira bagaimana Anda melihat apakah dengan dilarangnya mudik tahun 2021 ini nanti menimbulkan sesuatu mungkin cukup di tahun yang lalu aja larangan mudik ini, dan tahun ini saya harus pulang begitu? Mungkin ada sebagian masyarakat yang berpikir seperti itu. Bagaimana? Saya melihat fenomena di masyarakat itu sekarang ini itu mereka sudah mulai bosan. Harus WFH, belajar daring ya, di rumah gitu ya. Itu mereka sudah mulai bosan. Kita bisa lihat dari mobilitas masyarakat sendiri di jalan raya, di mall, di pasar, semuanya sekarang sudah ramai. Karena saya yakin masyarakat sudah bosan. Nah, kalau kemudian tahun lalu kita sudah cegah untuk tidak mudik ya. Baik. Saya yakin masyarakat sekarang pasti akan pengennya mudik. Apapun alasannya itu alasannya. tetap mudik. Mereka saya yakin tetap yakin ya, mereka pakai protokol kesehatan yang ketat. Karena mereka sudah tahu kan dari awal sosialisasi dari pemerintah seperti apa. Baik, ya oke. Lantas apakah ada dampak atau efek dari dampak ekonomi, perputaran ekonomi yang ada di wilayah? Itu kalau misalkan memang mudik ini dilarang begitu. Kalau perputaran roda ekonomi di pusat ya, di pusat perkotaan saya kira tetap berjalan ya. Kalau kemudian pelarangan mudik ini dilakukan, tapi bagaimana dengan daerah? Saya kira akan tetap seperti itu saja. Tapi kalau ada mudik, itu kan di kampung ya, di desa-desa, pasti roda ekonomi juga ikut bergerak karena banyak orang yang mudik gitu ya. Mulai dari pasarnya, mulai dari transportasinya dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik, dan perekonomian masyarakat juga pasti akan meningkat. Kira-kira apa saja nanti yang paling berdampak nih Pak? Nah ini kalau mudik itu kan kita tahu yang paling banyak dikunjungi masyarakat kota yang mudik kan restoran, makan, iya. Kemudian pusat oleh-oleh gitu kan ya, pasar ya, karena mereka kan membawa kebutuhan mereka dari yang biasa mereka rasakan di kampung, kemudian ingin dibawa ke kota itu. Ya, berarti yang paling merasakan dampaknya berarti nanti ya kayak rumah makan, restoran, mungkin juga transportasi pasti yang di kota ya. Pasti banyak. Nanti yang transportasi lokalnya di sana, misalnya Andong, misalnya angkutan di sana. Ataupun travel begitu ya juga. Apalagi ini momen mudik lebaran ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu setahun sekali begitu ya.
berarti ini yang sangat berdampak nantinya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Aula akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Aula, dan masih bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Bapak Muhammad Alfian, dosen MKWU Unair. Baik Pak, kita akan lanjutkan ya diskusi kita terkait tentang mudik dilarang tapi wisata boleh buka gitu. Ya, seperti yang saya tadi katakan bahwasanya mudik ini sudah 2 tahun begitu ya. Apakah nanti artinya ini akan menjadi budaya bagi masyarakat gitu ke depannya? Saya kira tidak. Walaupun ada pelarangan ya model apapun, saya kira karena mudik sekali lagi adalah sebuah tradisi dari masyarakat kita yang tidak bisa terpisahkan, apalagi di musim raya gitu. Jadi saya yakin tidak akan bisa mencegah masyarakat untuk tetap mudik. Begitu ya. Iya. Walaupun masyarakat itu sendiri nanti mungkin ada sebagian yang beda pemikiran antara masyarakat kota dengan masyarakat desa gitu Pak. Tapi itu akan tetap tidak akan menjadi tradisi begitu ya? Saya yakin tetap akan menjadi tradisi. Oh, baik. Apakah suatu saat mudik ini menjadi sesuatu yang nggak sakral lagi? Karena mungkin ada larangan-larangan terus dari pemerintah? Saya kira tetap akan menjadi sesuatu yang sakral, karena kan kita tahu bahwa mudik itu kan untuk bersilaturahmi ya dengan keluarga yang ada di kampung, dan itu hanya terjadi setahun sekali gitu. Dan ini saya kira sangat-sangat sakral. Sangat sakral sekali. Bagaimana juga Anda dapat melihat ini sesuatu yang sakral? Iya, karena kita tahu bahwa umat muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Dan tradisi mudik ini hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia? Tidak ada di negara lain. Hanya ada di Indonesia? Hanya ada di Indonesia. Baik. Bagaimana dengan teknologi? Apakah ini bisa mewakili interaksi hubungan sosial mereka? Saya kira teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan hubungan sosial seperti mudik ya. Berkaca dari pembelajaran daring saja yang dilakukan di sekolah, di kampus ya. Dan saya sebagai dosen ya, tatap muka dengan mahasiswa kemudian harus mengajar secara daring, saya kira sangat tidak efektif gitu. Apalagi mudik secara daring ini seperti apa? Ya mungkin bisa saja rapat via Zoom dengan keluarga yang ada di rumah begitu Pak. Rapat via Zoom saya kira tidak akan seperti bertemu secara langsung ya. Iya, baik. Dan kan tidak efektif karena nanti suaranya bisa bercampur-campur ya, kemudian tidak bisa terjadi interaksi yang menarik. Karena beda memang daring dengan secara langsung. Tidak bisa menikmati opor bareng-bareng gitu. Tidak bisa menikmati ketupat bareng-bareng. Iya, baik. Tidak bisa bercanda dengan cara langsung gitu. Mungkin apalagi rumahnya yang ada di pelosok begitu ya. Itu justru akan menimbulkan kalau kemudian harus daring, terus berhubungan cara dengan teknologi gimana? Dapat sinyal internet saja susah. Terus kalau kemudian harus diganti dengan daring, silaturahminya seperti apa? Gitu. Baik. Kan tidak akan pernah bisa. Berbeda dengan mudik secara langsung yang kita bisa berinteraksi secara langsung. Baik. Oke. Saat mudik dilarang, ini tempat wisata nanti akan dibuka begitu Pak ya. Menurut Anda bagaimana ini? Ini sebuah kelucuan begitu. Kelucuan. Orang dilarang mudik tapi disuruh berkerumun di tempat wisata ya. Yang katanya kita tidak boleh berkerumun ya, selama masa pandemi ini, tapi justru diarahkan untuk ke tempat wisata untuk berkerumun. Ini yang kemudian jadi tanya-tanya besar bagi kita. Iya. Kok bisa gitu? Baik. Kan kalau mudik mungkin mudik ke rumah orang tua, ke rumah saudara yang ada di kampung, selesai sudah. Nanti setelah sekian hari kita balik. Baik. Tanpa berkerumun mungkin bisa. Tapi kalau kemudian ke tempat wisata itu kan banyak
warga masyarakat ya, yang kita tidak saling mengenal, mungkin mereka salah satunya atau salah duanya bahkan salah sepuluhnya, salah 100-nya yang membawa virus COVID-19. Kita kan nggak pernah tahu. Baik. Walaupun mungkin kita ya tetap pakai protokol kesehatan, tapi kan nggak mungkin kita di tempat wisata kemudian dites rapid atau genos satu persatu, nggak mungkin saya kira. Baik. Karena nanti pasti akan terkena biaya yang lebih mahal lagi gitu. Tapi bukannya dengan dibukanya tempat wisata itu malah justru membantu perekonomian masyarakat, Pak? Gitu. Membantu perekonomian bagi pemilik modal, Bagi si pemilik tempat wisata. Baik. Tapi bagi masyarakat kan justru mengeluarkan gitu. Sementara masyarakat sendiri saat ini kan lagi kesulitan secara ekonomi untuk makan sisa-sisa, tapi kemudian mereka dipaksa untuk berwisata. Gitu. Baik. Lantas bagaimana misalkan tempat wisata itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang ada di daerah situ saja, begitu Pak? Artinya tidak, meskipun dilarang mudik tetap, tapi tempat wisata ini tetap dibuka, hanya diperuntukkan oleh orang-orang lokal atau yang berasal dari daerah situ. Nah, orang lokalnya yang di mana dulu? Itu yang perlu kita garis bawahi. Orang lokal wilayah situ ya, wilayah Baik. situ wilayah yang mana? Apakah kecamatan, apakah desa, apakah dusun, apakah provinsi, atau apakah ini Kabupaten. Iya, gitu. baik. Ini yang perlu kita perjelas dulu gitu. Kalau kemudian di wilayah itu saja Pak, dan itu adalah desa atau dusun yang nggak ada masalah saya kira. Tapi kalau kemudian sampai tingkatan yang lebih besar, kabupaten, provinsi ya, Baik. saya kira justru akan membuat penyebaran COVID-19 ini semakin meluas itu kan. Karena orangnya semakin banyak dan semakin macam. Baik. Ya, lantas bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang nanti pemerintah ini kan nantinya akan membuka tempat-tempat wisata itu, Pak? Sebaiknya bagaimana menurut Anda? Sebaiknya menurut saya ya sekali lagi protokol kesehatan harus ditetapkan. Tapi kemudian kalau mau masuk ya tes baik itu rapid, genos dan lain-lain harus ada gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke tempat wisata secara sembarangan. Kalau dibiarkan secara sembarangan ya COVID-19 pasti akan nyebar gitu. Karena di sana pasti akan banyak kerumunan orang. Saya kira seperti itu. Ya, artinya harus melalui prosedur-prosedur begitu ya. Kesehatannya ketat. Gitu. Lantas bagaimana misalkan prosedur-prosedur ini diterapkan bagi orang-orang yang ingin mudik begitu? Bagaimana menurut Anda? Susah ya. Seperti saya bilang di awal tadi ya. Kalau kemudian di bandara numpuk orang harus mengantri mengular untuk tes rapid, genos dan lain-lain, kemudian di jalan tol ya. Baik. Kan yang tahun lalu itu kan di masyarakat dicegat di jalan tol, kemudian yang tidak ada surat sehatnya ya. Baik. Itu mereka disuruh balik lagi. Disuruh kembali. Ya, seperti Jakarta yang saya tahu ya, ketika saya menonton satu media bahwa mereka harus disuruh balik, tidak ada surat sehatnya dan tidak bisa mudik. Nah, berarti justru ini akan menimbulkan kerumunan begitu ya? Iya, saya kira seperti itu. Iya, baik. Terus bagaimana nanti Anda melihat bahaya ketika wisata ini dibuka begitu? Ya, makanya karena bahaya itu kan penyebaran virus COVID-19 ini kan nggak bisa ditebak ya, bisa kita perkirakan ya. Kita bekerja di kantor saja sebagai contoh itu di salah satu instansi di kota Surabaya itu ya ada ya, bekerja saya biasa nanti kemudian menyebar, bahkan di ada di Indonesia itu sempat ditutup lockdown. Itu ya tidak ada penyebaran dari orang luar, hanya dari karyawan sendiri. Dari karyawan sendiri. Ini apalagi kalau di tempat wisata ya. Baik. Kita berkerumun dengan banyak orang yang tidak jelas asal usulnya ya. Dan kita kan nggak tahu ini bawa virus atau tidak. Baik. Otomatis kan kita juga harus menerapkan tadi protokol kesehatan secara ketat. Secara ketat ya. Walaupun sebenarnya nanti protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat begitu katanya ketika wisata-wisata ini sudah mulai dibuka nantinya begitu ya. Namun meskipun demikian ini mungkin Anda menganggap ini tidak disarankan begitu ya, pembukaan wisata ini karena ya lebih baik di rumah saja. Meskipun nanti mudik tetap dilarang, tempat wisata sebaiknya tetap ditutup begitu ya. Ya baik. Nanti bagaimana dengan kemungkinan roda ekonomi
jika wisata ini nanti akan dibuka dengan ekonomi, perputaran ekonomi yang ada di daerah-daerah begitu Pak. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Aula akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Aula dan masih bersama dengan narasumber kita kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Alfian, dosen MKWU Unair. Baik Pak, kita akan lanjutkan diskusi kita yaitu terkait tentang bagaimana kemungkinan roda ekonomi wilayah nanti saat wisata ini dibuka begitu. Saya kira kalau roda ekonomi tempat wisata dibuka itu akan berjalan. Tapi roda ekonominya siapa? Nah ini yang pertanyaan yang perlu kita garis bawahi. Iya. Apakah untuk masyarakat? Ya, tentunya tidak. Saya yakin pasti sangat menguntungkan bagi pemilik tempat wisata. Baik itu wisata alam, apalagi wisata buatan gitu. Yakin sekali lagi yang diuntungkan adalah pemilik modal tempat wisata. Lantas bagaimana dengan mungkin roda ekonomi di luar wisata Pak? Ini Pak, kalau kita mungkin ada yang mudik ini memang dilarang begitu ya. Artinya orang-orang mungkin kayak Jakarta yang pusat perekonomian nomor 1 di Indonesia begitu. Artinya orang-orang tetap stay di situ. Sementara yang di wilayah-wilayah ini pada nggak ada orangnya karena memang nggak ada yang mudik. Ini bagaimana Anda melihat perputaran ekonomi? Nah itu. Kalau masyarakat Jakarta misalnya itu ketika mereka tidak bisa mudik, saya yakin perputaran roda ekonominya di sana perputaran uangnya juga cepat gitu ya, sangat besar. Kalau di daerah saya kira ya gitu-gitu aja gitu. Artinya ya hanya karena masyarakat lokal yang memainkan roda perekonomian, saya kira juga kurang. Berbeda ketika kalau mudik itu boleh dilakukan. Antara pemudik bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di daerah, itu tentunya sama-sama menguntungkan secara ekonomis. Seperti itu. Lantas bagaimana dengan daya beli dari masyarakat sendiri nantinya ini? Ya, kita tahu sendiri bahwa daya beli masyarakat itu kan menurun sangat drastis ya, semenjak pandemi ini ada gitu ya. Nah, kalau kemudian masyarakat justru melarang mudik tadi, masyarakat di daerah tentunya justru akan kurang gitu ya, lebih kurang lagi ya. Mungkin di masyarakat kota ya, setelah mereka mendapat kajian kemudian dapat THR, kemudian bersiap-siap untuk mudik, tentunya kan ini diupayakan agar mereka bisa membeli apapun di daerah tujuan mudiknya gitu ya. Dan daerah tujuan mudiknya itu masyarakatnya bisa berkembang ekonomi. Tapi kan kalau kemudian dilarang ya otomatis perputaran ekonomi hanya di wilayah pusat kota saja, di daerah ya saya kira ya segitu-segitu. Apakah nanti ini akan berpengaruh begitu? Saya kira sangat berpengaruh begitu ya. Juga. Tapi kalau kita lihat perputaran ekonomi mungkin buat orang-orang atau masyarakat yang memang berada di perantauan, apalagi momen-momen lebaran ini biasanya banyak orang yang mempersiapkan uang untuk persiapan lebaran begitu Pak. Artinya ketika mereka tidak bisa pulang, lantas dikemanakan uang itu begitu ya? Iya. Saya kira ya karena masyarakat kota itu sekarang ini berpikir semakin cerdas ya. Bagaimana memanfaatkan uang mereka. Kalau kemudian tidak bisa mudik itu kan mereka mulai berpikir untuk investasi begitu. Yang saya tahu itu yang pertama, bagaimana agar uang mereka ini tidak kemudian terbuang secara percuma, tetapi diinvestasikan untuk kehidupan mendatang. Baik. Saya tahu seperti itu. Kemudian kalau di masyarakat yang golongan bawah itu kan mereka berusaha untuk tetap
strong untuk memperjuangkan kehidupan mereka agar bisa bertahan di masa pandemi ini. Mereka mulai mencari cara, tidak hanya mungkin yang di kampung itu bertani, mereka juga mencari aturan lain mungkin dengan kegiatan UMKM, kemudian kegiatan peternak, kampanye, kemudian lagi kerajinan dan seterusnya, sehingga mereka tetap bisa fight ya dalam kehidupan ini. Baik. Artinya mungkin dengan era yang canggih seperti ini tidak ada kendala, mungkin bisa jadi nanti uangnya bisa dikirim ke keluarga yang ada di rumah, itu transfer. Iya, ditransfer, sehingga ini mungkin tidak ada masalah ya, mungkin terkait daya beli mungkin akan tetap stabil atau bagaimana ini, Bang? Stabil, dibilang rendah ya, karena kita tidak tahu tolak ukurnya seperti apa. Baik. Kita tidak tahu secara pasti tolak ukurnya seperti apa ya. Karena yang pasti masyarakat tetap, kalau secara kebutuhan utama itu saya kira mereka tetap harus beli. Baik. Lantas kalau kita berbicara lagi tentang wisata yang dibuka nih, Pak, bagaimana pengawasan objek wisata saat ini? Begitu. Sudah saya bilang bahwa pengawasan ini yang sebenarnya harus menjadi prioritas utama kita. Baik. Agar penyebaran COVID-19 tidak terus berlanjut. Saya tetap sebenarnya masih pesimis gitu. Mengawasi satu persatu pengunjung secara efektif ya. Karena kita tidak punya petugas yang banyak, terus kemudian pastinya juga dibutuhkan banyak biaya, dan orang itu kan kalau berkerumun itu kan ya susah gitu. Kita tidak tahu apakah seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus mengantri mengular berdasarkan nomor antrian mulai dari pagi sampai sore. Kalau misalnya itu diterapkan, kemudian wisatanya kapan? Apakah malam misalnya? Iya. Malah lucu bagi saya. Baik. Iya, baik. Iya, baik, Pak. Ini karena mungkin sebagian orang sudah ada yang divaksin begitu ya. Kalau bisa kita katakan ada dari tenaga medis, guru, dan beberapa kalangan lainnya mungkin ada yang sudah divaksin. Tapi mudik ini masih dilarang. Lantas gunanya dari vaksin ini sendiri apa sih gitu? Ini yang terjadi di masyarakat kita kan ya, cara sosiologi menurut saya itu kan, karena tidak semua orang sudah divaksin ya, itu kan otomatis penyebaran COVID ini kan juga jadi tetap masalah utama. Prioritas utama sekarang para lansia, kemudian nanti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Tapi sampai saat ini perkembangannya saya kira belum cukup pesat. Karena saya sendiri pun itu belum divaksin. Iya. Kemudian dosen-dosennya juga belum, para guru juga belum. Para lansia pun itu kemarin ada pengalaman teman ya, bahwa orang tuanya harus nunggu lama, juga kasihan ketika mereka akan divaksin. Nomor antriannya bisa sampai 250-500, jadi berangkat pagi, siang baru dipanggil. Kasihan juga. Seperti itu. Baik. Artinya meskipun sudah divaksin, kalau sudah ada larangan untuk mudik, artinya ya nggak boleh begitu ya. Kalau kita berbicara tentang wisata lagi nih tadi, ya bagaimana sih cara mengendalikan massa di titik kerumunan nanti di wisata gitu? Bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya pribadi ya itu sangat susah. Kalau sudah berada di tempat wisata, semua orang ingin masuk ke tempat wisata itu. Tidak mungkin ya. Kemudian satu persatu nanti cara bergantian gitu ya. Nggak mungkin saya kira. Apalagi musim mudik itu kan musim liburan yang dimana semua orang pengen berwisata semua. 1.000 orang, 10.000 orang, bagaimana cara kita membatasinya? Saya kira tidak bisa. Walaupun mungkin ya dibagi-bagi katanya ada yang mengatakan saya bahwa ada musiknya nanti buat sesi 1, sesi 2, sesi 3 seperti apa? Baik. Ya, saya kira nggak akan mungkin. Tidak bisa dikendalikan? Tidak bisa dikendalikan. Walaupun nantinya harus ada batasan pengunjung? Misalkan pengunjung pun saya kira tidak akan bisa efektif. Baik. Karena semua orang tentunya pasti ingin masuk ke tempat wisata itu. Malah nanti akan menimbulkan kerumunan begitu ya. Kerumunan yang luar biasa. Baik, Pak Alfian, mungkin terakhir ada yang ingin Anda sampaikan begitu mungkin. Saya menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah itu membuat pelarangan
pelarangan yang tegas, bisa berupa keputusan presiden, bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan gubernur atau sejenisnya, sehingga masyarakat ini benar-benar tidak boleh mudik, gitu ya. Dilarang untuk mudik karena secara hukum kekuatannya itu sudah pasti. Kalau kemudian hanya imbauan, saya kira masyarakat pasti akan melanggar, pasti akan melanggar karena kekuatan hukumnya tidak ada. Baik. Maka sekali lagi saya minta pemerintah harus tegas untuk membuat pelarangan yang tentunya sah secara hukum. Jadi misalnya keputusan presiden, peraturan pemerintah dan sejenisnya. Baik, terima kasih Pak Alfian sudah hadir dalam program Dialog Aula. Dan pemirsa, demikian Dialog Aula pada sore hari ini. Saya Muhammad Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.